Hai teman-teman, selamat malam. So, how's your Friday night? Jakarta macetnya double, triple gitu ya, luar biasa. Jadi harus sabar. Nah teman-teman, malam ini saya mau sharing tentang disiplin waktu. Jadi bagaimana hubungan antara leaders dengan disiplin ya, kedisiplinan waktu. Nah jadi gini, kalau dilihat ada misalkan survei dari TomTom Traffic Report 2021 bahwa orang Jakarta itu menghabiskan 123 jam per tahun atau setara dengan 5 hari 3 jam berkendara di jam sibuk. Dan rangkuman dari beberapa survei bilang juga orang-orang Jakarta, tentunya apalagi di kota besar ya Jakarta, ini menghabiskan waktu kurang lebih 4-5 jam per hari di jalan. Nah survei yang ketiga itu dari Journal Psychology and Medical, dibilang bahwa kalau misalkan kita terjebak macet 2 jam di jalan, itu terjadi penurunan fungsi otak. Jadi kalau kita datang ke kantor, tiba-tiba ngeblank itu bukan melulu karena kurang sarapannya gitu ya, atau belum sarapan, tapi karena memang terpapar yang namanya asap knalpot, dan itu ngaruh banget ke produktivitas kita dalam bekerja. So, maksudnya apa? Nah, konteks yang saya mau sampaikan di sini adalah yang pertama, ada satu kejadian atau mungkin beberapa kali saya ngalamin, kita janjian sama orang, tiba-tiba orang tersebut ngebatalin janji di tengah perjanjian udah dibikin. Janji jam 4, tiba-tiba jam 4 kurang 5 dibilang, Van kayaknya diundur 45 menit atau bahkan 1 jam, tanpa rasa bersalah sama sekali. Dan itu ternyata polanya berulang. Dan ada satu kesamaan di sini yang saya lihat, kalau dilihat ya, ini kan pengalaman saya. Orang-orang yang cenderung seenaknya mengubah-ubah waktu tanpa memperhatikan waktu orang lain, itu justru ada di posisi leaders atau pimpinan atau pemimpin. Saya nggak tahu apakah mereka mungkin kebiasaan di tempat kerjanya bisa mengatur atau mengkondisikan waktu mungkin seenaknya gitu ya, sehingga lupa ketika keluar dalam konteks bahwa dia harus menghargai waktu orang lain yang sudah dibuat. Nah jadi ini penting banget buat pemimpin, teman-teman di luar sana. Teman-teman ini punya ruang untuk bikin yang namanya culture disiplin yang bisa dilakukan secara kuat gitu ya. Dalam artian teman-teman ini punya ruang untuk membentuk time policy di kantornya masing-masing. Karena budaya disiplin itu dikondisikan teman-teman, nggak datang sendiri, tapi dia di-create. Dan teman-teman sebagai seorang pemimpin, mulai sekarang yuk gitu ya, meeting on time, ketemuan sama orang on time, bikin event on time. Semacet apapun Jakarta, biasakan kita yang mengatur waktu, bukan kita yang diatur waktu. Karena kalau kita membiarkan kita yang diatur waktu, lama-lama waktu kita akan hilang begitu saja. Ya, ngutip Schopenhauer bilang bahwa orang rata-rata itu tidak cukup bijak dalam mengatur waktu sehingga hidupnya berlalu begitu saja. Tapi orang bijak yang sebijak-bijaknya, they know how to manage time effectively. Jadi dia tahu memanage waktu lebih efektif lagi. Nah jadi yuk teman-teman, kita ada ruang nih untuk sama-sama berbenah, berproses lebih baik untuk mengatur waktu, apalagi di tengah Jakarta yang macet, double, triple seperti sekarang, dan tidak ada alasan molor-molor waktu karena macet, dan kita yang sebenarnya yang harus ngatur waktu. Jadi itu ngaruh banget ya ternyata ke profesional, ke hubungan kerja, hubungan pertemanan, dan lain-lain. Guys, please learn how to respect time. Especially you are as a leader, please be more disciplined ya, create working culture yang baik dengan kedisiplinan. Bahkan ngutip beberapa riset tentang gimana sih cara menjadi orang yang produktif, bukan berarti harus meeting lama-lama. Elon Musk bilang kalau memang perlu meeting 15 menit aja, 30 menit, dan itu udah masuk semua ya udah selesai. Jadi nggak usah panjang-panjang. So itu aja dari saya. Yuk kita sama-sama berproses lebih baik untuk menjadi pemimpin yang bisa mengatur waktu, menghargai waktu orang lain, dan lebih produktif karena kita yang mengatur waktu, bukan kita yang diatur waktu. Selamat berproses lebih baik, dan ketemu lagi di video berikutnya. Thank you.